Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa, khususnya siswa-siswi SD Muhammadiyah Gunung Pring dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita gunakan nikmat kesehatan yang kita dapatkan untuk selalu berbuat kebajikan. Dan pada edisi pembelajaran kali ini akan disampaikan materi tentang nama, asal, kemampuan, dan makanan binatang. Dan materi-materi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh satu-satunya pembicara yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Ismat Istiharto. Langsung saja kepada Pak Ismat, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah murid-muridku sekalian, kita sampai pada pembahasan apa yang tadi sudah disampaikan secara garis besar. Yang pertama adalah tentang nama binatang. Untuk menyebutkan nama atau jenis seekor binatang, gunakan pola kalimat seperti berikut. It is a or an. Bisa juga disingkat it's a or an, yang artinya ini adalah seekor titik-titik. Sebagai contoh, lihat gambar binatang berikut ini. It's a cheetah. It's a koala. It's a Komodo dragon. It's a penguin. And it's a panda. Nah, jadi menyebutkan binatang-binatang tersebut dengan kalimat seperti itu ya baiknya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang asal hewan. It's a gorilla. Aman. Baiklah murid-muridku sekalian, kita sampai pada pembahasan yang kedua ya. Langsung saja saya akan memberikan penjelasan tentang asal hewan. Nah, kita bisa menyebutkan asal hewan berdasarkan populasi terbanyak dari hewan itu ada di daerah mana atau di negara mana. Contoh, dari Afrika kita bisa menyebutkan hewan yang banyak hidup di daerah ini antara lain zebra, rhinoceros, dan juga giraffe, dan lain-lain. Nah, dari Australia kita bisa menemukan di Australia itu adalah hewan seperti ini, kangaroo. Ada juga koala. Nah, di negara kita sendiri Indonesia pun
ada binatang yang di daerah lain langka. Apakah itu? Yaitu Komodo dragon. Nah, kita lihat dari daerah yang jauh di sana, di kutub utara, namanya benua Antartika. Nah, di sini banyak ditemukan hewan penguin. Kemudian di negara Cina, negara yang besar juga ini ya. Di sini ada hewan langka yang kebanyakan hidup berkembang di sini, yaitu apa? Panda. Nah, untuk menyebutkan hewan tersebut, nah kalimatnya seperti berikut. Kangaroo is from Australia. Kanguru berasal dari Australia. Atau dengan pola kalimat yang lain, kangaroos mostly live in Australia. Kanguru kebanyakan tinggal di Australia. Nah, cukup mudah kan untuk menyebutkan hewan-hewan tersebut? Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang kemampuan binatang. Tentunya binatang yang satu dengan binatang yang lain memiliki kemampuan yang berbeda, terutama cara bergeraknya. Ada yang bisa fly high on the sky. Contohnya bird. Ada juga yang memiliki kemampuan swim in the water. Contohnya fish. Hewan yang lain ada yang memiliki kemampuan climb on a tree. Contohnya yaitu monkey. Ada yang punya kemampuan hop. Contohnya kangaroo, rabbit, and frog. Nah, satu lagi ada kemampuan hewan yaitu run very fast. Contohnya cheetah, zebra, dan lain-lain. Kalimat untuk menyebutkan kemampuan hewan tersebut seperti berikut. A fish can swim in the water. A monkey can climb on a tree. Nah, itu bentuk kalimat beritanya seperti itu. Sedangkan untuk pertanyaan, nah kita juga bisa menyebutkan hewan itu bisa atau tidak melakukan gerakan tertentu. Nah, pertanyaannya seperti ini, misalkan, can a kangaroo climb on a tree? Apakah kanguru bisa memanjat pohon? Nah, tentunya kan tidak ya. Nah, cukup simpel jawabannya. No, it cannot. Tidak bisa. Satu lagi contoh untuk menjawab pertanyaan yes no question dengan kata can. Can a giraffe run fast? Dapatkah jerapah berlari cepat? Yes, it
can. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan binatang. Kalau binatang itu mampu, kita menjawabnya dengan yes, it can. Jika tidak mampu melakukan sesuatu, menjawabnya dengan no, it cannot, atau disingkat no, it can't. Nah, tadi dua hal yang sudah saya sampaikan di sini, yaitu tentang asal binatang dan tentang kemampuan suatu hewan. Saya akan masih memberikan penjelasan, ya. Ini kiranya sudah aman. Kita cari tempat yang sejuk untuk membahas materi yang berikutnya. Oke. Kiranya ini tempat yang cocok. Udaranya segar. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang makanan binatang. Bahwa jenis binatang yang satu dengan yang lain makanannya berbeda. Apa saja contoh makanan-makanan binatang itu? Yang pertama, meat, daging. Contoh hewan yang makan daging antara lain cheetah, wolf, crocodile, dan lain-lain. Lalu ada juga yang makanannya grass, rumput. Contoh binatangnya adalah horse, zebra, cow. Apa saja yang lain? Nah, kita lanjutkan. Ada yang makan, leaves, daun ya. Contoh binatangnya yaitu giraffe dan goat. Ada jenis binatang yang makanannya itu berupa seafood, yaitu ikan-ikan kecil di laut. Contoh binatang yang memakan seafood adalah penguin. Dan satu lagi ya, contoh makanan hewan yaitu grain, biji-bijian. Apa binatang yang memakan biji-bijian? Contohnya chicken, pigeon, swan, dan lain-lain. Nah, untuk menyebutkan dalam kalimat makanan yang dimakan oleh binatang itu seperti berikut. A chicken eats grain. Ayam makan biji-bijian. A giraffe eats leaves. Jerapah makan dedaunan. Nah, seperti itu contoh kalimatnya, cukup sederhana, cukup mudah untuk kalian pelajari lebih lanjut. Kiranya sampai di sini materi pada edisi video kali ini. Dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada saudara moderator. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi pembahasan materi bahasa Inggris
yang telah disampaikan dengan jelas dan terang oleh Bapak Ismat Istiharto. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.